Berikut saya akan menjelaskan beberapa modul tambahan di bagian setup yang tidak ada di modul umum untuk aplikasi manajemen keuangan jasa dan dagang, di mana modul tambahan ini memang dikhususkan untuk jenis usaha sewa lapangan olahraga ya. Jadi modul tambahnya adalah di sini daftar lapangan, serta modul baru adalah daftar investor. Untuk cara penggunaannya sendiri nanti teman-teman kalau misalnya klik di bagian cara penggunaan ini, teman-teman bisa mendapatkan cara penggunaan yang umum, tapi juga ada cara penggunaan yang khusus untuk aplikasi ini. Untuk sewa lapangan di sini saya menggunakan contoh lapangan padel yang sedang tren di tahun 2025 ini. Jadi di sini bisa ditambahkan daftar lapangan, di mana di sini bisa diisikan nama lapangannya atau nomor atau apapun yang membedakan lapangan satu dengan lapangan yang lain. Sebagai contoh, saya di sini hanya mengisikan pada chord 1, 2, 3, 4, kemudian kalau ada tenis chordnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini bisa diisikan rata-rata jam buka per hari. Jam buka per hari di sini tujuannya untuk menghitung okupansi, di mana nanti teman-teman bisa melihat di bagian laporan okupansi di sini. Di sini ada angka, persentase di mana di sini menghitung dari jam penggunaan total ya selama periode waktu tersebut. Misalnya ini selama 7 bulan. Kemudian dimulai dari Senin 30 Juni, nanti dia akan otomatis mencari tanggal awalnya ya karena ini per bulan. Jadi per 7 bulan akan dihitung okupansinya berapa persen. Kalau misalnya kita mau menghitung 1 bulan, ya kita isikan sini 1, maka dia akan menghitung bulan per bulan. Ya. Jadi akan dihitung okupansinya, dan itu dasarnya adalah dari daftar lapangan ini. Di mana dasar perhitungannya adalah total ya dikalikan apakah itu hari, bulan. Jadi akan dihitung berdasarkan total dari jam buka ini. Itu untuk daftar lapangan. Kemudian daftar investor. Jadi ini modul ini ditambahkan karena melihat bahwa lapangan-lapangan padel yang banyak dibangun saat ini itu banyak yang investornya banyak lebih dari 1 atau bahkan lebih dari 10 ya. Jadi memang modelnya chip in seperti itu. Jadi di sini sedangkan di akun keuangannya sendiri untuk modal pemilik kalau memang ini sebagai perusahaan itu hanya terbatas hanya maksimum 5. Jadi di sini nanti akan dibuat investor itu akan mengacu ke modal, misalnya jadi modal pemilik 1 itu siapa saja, itu nanti bisa dilihat di bagian investor. Di investornya di sini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 nanti bisa dialokasikan terhadap pemiliknya, modal pemiliknya. Di sini kita bisa isikan komitmennya dari masing-masing investor, kemudian bentuknya tunai atau non-tunai, kemudian share-nya, ya berapa persen, kemudian referensinya, ini hanya isian saja ya, pendapatan kotor kah, laba rugi bersih kah, laba rugi sebelum penyusutan. Kemudian di sini kalau memang aplikasi ini digunakan setelah usaha ini berjalan, maka bisa diisikan jumlah yang sudah di-store sebelum pembukaan ini dicatatkan. Sebagai contoh, yang salah satu komitmennya 2M, dan ini disetorkan di tahun pembukuan ini, maka tidak perlu ditulis di sini atau ditulis 0 di sini. Ya. Nanti pembukuannya akan muncul kalau ada setoran di tahun pembukuan berjalan. Saya masukkan ke bagian penerimaan pengeluaran, pemilik 1 store modal, nilainya adalah 2M, di mana 2M ini adalah investor 1. Ya. Jadi kita balik lagi ke daftar investor, nanti akan muncul 2M-nya di sini. Dan ini dasarnya adalah nama ini yang kita pilih di bagian penerimaan dan pengeluaran. Itu untuk modul tambahannya. Untuk modul lain-lainnya tetap ya, jadi bisa dilihat cara penggunaan di modul manajemen jasa dan dagang yang umum.